macam daripada pengikutannya. Maksudnya antara imam dengan makmum itu tiskun ada 9. Tasyihu yang sah, maksudnya sah untuk diikuti. Fi khamsin ada 5 macam. Yang pertama imam sama makmum, di mana qudwatu rajulin, mengikutinya laki-laki, bi rajulin dengan laki-laki juga. Maksudnya imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Kalau imam laki-laki, makmum laki-laki, ya berarti sama, terserah siapa yang mau jadi imam. Terus yang kedua, wa qudwatu imro'atin, mengikutinya perempuan birojulin dengan laki-laki. Berarti yang jadi makmum perempuan, yang laki-laki jadi imam. Wa qudwatu khunsa, dan yang ketiga mengikutinya banci birojulin dengan laki-laki. Nah ini supaya nggak gagal paham, banci di sini maksudnya bukan banci kaleng yang suka bawa basketball sambil bawa tas karaoke. Nah bukan itu. Jadi khunsa di sini itu adalah seseorang yang punya kelamin ganda. Jadi laki-laki dan perempuan. Jadi dia punya 2 alat kelamin. Oh bisa Pak? Ya, bisa. Caranya gimana Pak? Ya enggak, emang udah dari ketentuan Allah nih gitu, takdirnya gitu. Itu namanya khunsa. Ya. Itu kelebihan Banyak. Terakhir kalau kalian tak searching di Google, salah satu pemain voli nasional itu dulunya dia ngikut pelatnas voli perempuan. Ya sekarang dia memutuskan untuk operasi alat kelaminnya yang perempuan. Jadi dia pengen jadi laki. Bahkan sekarang dia jadi TNI, jadi tentara. Ntar kalian searching di Google. Itu banyak. Bahkan dari zaman Nabi Adam, orang yang punya alat kelamin ganda. Jadi punya alat kelamin laki-laki, punya juga alat kelamin perempuan. Tapi nanti sesuai perkembangan tubuhnya, ya, ketika dia dewasa, nanti hukum fikih, nanti bicaranya hukum fikih ya. Hukum fikihnya nanti dikembalikan kepada alat kelamin mana yang dominan. Jadi misalnya alat kelaminnya dalam hal ini laki-laki zakar, buat buang air kecil, ya. Kalau perempuan vagina. Kalau lubang dubur sama, mau laki mau perempuan lubangnya sama, ya kan? Nggak ada lubang perempuan kotak misalnya gitu, sama. Tapi kalau lubang alat kelamin buat pipis antara laki-laki sama perempuan kan beda. Nah ini nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti pas dia mati, orang kalau meninggal kan harus dilakukan sesuai jenis kelamin. Tuh. Jadi kalau seorang laki-laki, ya otomatis dia dimandiin sama yang laki-laki juga, ya dong. Nggak mungkin perempuan yang mandiin. Nah terus nanti dikuburin juga pakai kain kafannya model laki-laki. Karena kalau kain kafan perempuan kan pakai kerudung, pakai jilbab. Nah begitu pula sebaliknya, ketika seseorang itu perempuan, maka ketika dia mati yang mandiin adalah kaum perempuan. Lalu dia dikafanin, kafannya itu juga model perempuan, pakai kerudung. Nah makanya kenapa orang yang laki-laki dia berubah diri jadi perempuan, hukumnya dosa besar. Atau sebaliknya, perempuan berubah jadi laki-laki. Kalau zaman sekarang namanya LGBT. Iya. Cinta Luna jadi apa? Jadi cewek. Aslinya? cowok. Iya. Terus? Udah nggak ada. Itu laki-laki, dia jadi perempuan. Apa tadi kayak Pak? Terus namanya kalau misalnya ini kan dia ganti kelamin. Terus kalau misalnya dikuburinnya sesuai kelamin awal apa yang
tetap laki-laki. Kalau dia laki-laki walaupun dia operasi kelamin tetap dihukumi laki-laki. Makanya hati-hati, maksudnya jangan sampai salah paham nih ya. Yang dimaksud khunsa di sini dalam Islam bukan banci dalam artian kayak zaman sekarang. Kalau banci zaman sekarang banci kaleng, ya. Yang pakai bibir merah ya kan, mas gitu. Sambil bawa apa namanya speaker tuh ya kan, nyanyi kan. Bang Toy. Nah, yang dimaksud khunsa di sini dalam fikih adalah seseorang yang punya alat kelamin ganda. Nah, karena dalam konsekuensinya fikihnya juga diatur, ya. Maka andai kata ada laki-laki, ya di sini disebutin, terus ada khunsa. Ya, bosan jangan nyebutin banci ya. Nanti kalian takutnya pikirnya banci bencong. Nah, ini ada laki-laki, ada khunsa. Maka kalau dia sholat siapa yang jadi imam? Maka yang jadi imam adalah laki-laki. Nah, waktu imra'atin. Dan yang keempat mengikutinya kaum perempuan bi khunsa dengan khunsa. Kalau tadi laki-laki sama khunsa, yang jadi imam laki-laki. Nah sekarang perempuan sama khunsa, maka yang jadi imam bukan perempuan tapi khunsa. Bisa bedain ya, nah, termasuk ulangan tuh. Ya, jadi khunsa di sini jangan diartiin banci atau bencong, ya, tapi seseorang yang punya alat kelamin ganda. Ada kalanya ketika di masa balik nanti yang dominan mungkin alat kelamin laki-lakinya. Ada yang kemudian dominan alat perempuannya. Misalnya kayak tadi kalau saya cerita pemain voli ya, yang terbaru ini yang belum lama, itu dia yang lebih dominan laki-lakinya. Sampai-sampai negara-negara lain protes. Ini orang laki atau perempuan? Loncatannya tinggi banget tuh pemain voli, jangkung. Nah, tapi kan dia punya alat kelamin ganda, jadi gak ada masalah dia ngikutin voli perempuan. Dan dia dibesarkan secara perempuan. Masalahnya didandanin perempuan gitu. Ya emang kan punya alat kelamin ganda. Tapi ketika dia cek gitu ya sama dokter yang spesialis tentunya, ditekanin sama dokter bahwa organ kamu ini yang lebih dominan adalah laki-laki. Hanya kemudian dia memutuskan untuk operasi alat kelaminnya yang perempuan. Maka berubahlah dia jadi laki-laki. Sekarang masuk tentara. Itu banyak, zaman dulu tuh kayak gitu juga terjadi. Nah, wata betul dan bisa batal fi arba'in dalam 4 perkara. Apa yang batal? Yang pertama, qudwatu rajulin, mengikutinya laki-laki bi imra'atin dengan perempuan. Laki-laki sama perempuan, kok imamnya perempuan, nggak sah. Sekarang lagi viral juga tuh, ada satu komunitas ya yang sholat imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Tanya mazhab apa? Mazhab Soekarno. Nggak boleh, itu udah ada aturan fikih ya. Jangan gara-gara emansipasi, kan sekarang ada istilah emansipasi, tau nggak emansipasi? Emansipasi itu persetaraan kelamin, persetaraan gender. Jadi laki-laki sama perempuan tuh harus sama. Ya memang ada satu hal, satu keadaan ya, satu kondisi perempuan bisa sama laki-laki. Tapi di satu sisi lain ya perempuan menjalani hidup sebagai perempuan, laki-laki menjalani hidup sebagai laki-laki. Misal persetaraan gender atau tadi saya bilang emansipasi, misalnya di masalah pekerjaan, wajar. Ya misalnya gitu. Ada seorang bos gitu ya yang punya karyawan satu laki satu perempuan. Yang laki dibelain mulu, nah yang perempuan kagak dibelain, ditindas. Kamu ini perempuan males. Nah kalau yang laki kok hebat kamu ini, bagus kamu, rajin kamu. Nah itu namanya mendiskriminasi, melemahkan, meremehkan perempuan. Nah yang kayak gitu emang nggak boleh. Tapi kalau dalam hal satu kondisi yang mana laki-laki nggak bisa melakukan, karena itu tugas perempuan, maka yang harus melakukan adalah perempuan. Ya.
Contohnya tugas laki-laki yang nggak bisa dilakukan oleh perempuan apa? Misalnya kerja berat, ya kan? Kalau perempuan kan memang diciptain karena fisiknya lemah, ya udah kerja yang enteng-enteng. Tapi kalau sebaliknya, tugasnya perempuan yang nggak bisa dilakukan laki-laki itu juga banyak. Misalnya apa? Hamil, mengandung, ya, melahirkan anak. Bisa nggak laki-laki buntiang? Nggak bisa, ya kan? Nah, itu takdirnya perempuan. Jadi sama-sama masing-masing. Ada satu hal kondisi yang laki-laki nggak bisa melakukan pekerjaan perempuan, atau sebaliknya perempuan nggak bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Tapi kalau kondisi normal lain boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Wata betul dan bisa batal, ya, mengikutinya fi arba'in pada 4 tempat. Itu qudwatu rajulin, bermakmumnya mengikutinya laki-laki bi imro'atin dengan perempuan. Wa qudwatu rajulin, dan mengikutinya laki-laki bi khunsa dengan khunsa. Wa qudwatu khunsa, dan mengikutinya khunsa bi imro'atin dengan perempuan. Wa qudwatu khunsa, dan mengikutinya khunsa bi khunsa dengan sesama khunsa. Syurutul jam'i taqdimi. Adapun bermula segala persyaratan jamak takdim. Sholat jamak takdim berarti 2 sholat yang digabungkan pada sholat yang pertama, ya. Itu arba'atun, ada 4. Yang pertama al-bada'atu, ya, memulakan, maksudnya memulai bil ula dengan sholat yang pertama waktunya. Jadi kalau sholat jamak takdim zuhur asar, maka dilakukan di waktu zuhur, ya. Terus maghrib isya dilakukan di waktu maghrib. Nah, itu namanya memulai dengan sholat yang di waktu pertama. Wa niyatul jam'i, dan yang kedua niat jamak fiha pada sholat tersebut, pada sembahyang tersebut. Jadi niatnya kalian tambah ma'a. Jadi misalnya zuhur sama asar, maka niatnya usolli fardhu zuhri ma'al asri jam'a taqdimin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi harus ada ma'anya, ma'a itu beserta. Ini harus tahu karena nanti kalian bakal pergi jauh, jangan tinggalin sholat. Usolli fardhu zuhri ma'al asri. Ingat-ingat, usolli fardhu zuhri ma'al asri. Terus jam'a takdimin, baru fardhu lillahi ta'ala. Habis itu niat sholat zuhur biasa. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adali ta'ala. Allahu akbar. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, bangkit lagi berdiri. Usolli fardhu asri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi niat pertama dulu, niat menggabungkan antara sholat zuhur sama sholat asar. Baru kemudian niat sholat zuhur, lalu sholat zuhurnya, kemudian niat sholat asar, lalu sholat asarnya. Wal muwalatu, dan yang ketiga, ya, harus terus menerus, ya, berkesinambungan, ya, berturut-turut. Kalau di sini ya sama aja, berturut-turut bainahuma, antara 2 sholat tersebut. Jadi nggak boleh habis sholat zuhur karena kita jamak takdim terus kita main-main dulu, jalan-jalan dulu deh, nggak boleh. Jadi dipisahnya cukup dengan koma. Jadi misalnya kita udah sholat zuhur sama asar nih, ya, niat jamak takdim dulu, usolli fardhu zuhri ma'al asri, jam'a takdimin fardhu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat zuhur dengan sholat asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Baru kita niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Terus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hanya boleh dipisah sama koma. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la, itu boleh. Atau dipotong misalnya dengan wudhu yang batal, maka kita wudhu lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dipotong misalnya kita
main dulu, jalan-jalan dulu, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau memotongnya itu berkaitan dengan sholat nggak ada masalah, yang ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau memotong dengan sesuatu yang di luar sholat, maka batal, harus diulang lagi. Terus yang keempat, wadawamul uzri, yaitu berkekalan uzurnya, maksudnya berkekalan ini langgeng ya, terus menerus dalam keadaan uzur, ilal ihrami, sampai takbiratul ihram, bisa niati yang kedua. Jadi maksudnya terus menerus dalam keadaan uzur, itu emang kita lagi dalam keadaan uzur yang memperbolehkan sholat itu dijamak. Karena kalau dalam kondisi normal nggak boleh orang sholat dijamak, digabung. Ya entar nih kalian nih sholat maghrib, saya gabung aja sholat maghrib sama isya, nggak boleh. Jadi harus ada uzur, ada penyebab halangan di mana kita diperbolehkan secara fikih untuk sholatnya dijamak, digabungkan. Jadi kalau dalam kondisi normal nggak boleh. Nah, keadaan uzur tadi yang disebut dawamil uzri itu berada ketika kita melaksanakan sholat jamak takdim itu. Misal ya, di antara uzur yang memperbolehkan orang sholat jamak takdim yaitu ketika dia dalam perjalanan, yang perjalanannya itu 82 km. Nanti khilafiyah ini Safir. Nah, artinya kalau kalian udah kembali dari tempat perjalanan tersebut, berarti uzur itu udah hilang. Halangan untuk melaksanakan diperbolehkannya sholat jamak takdim udah nggak ada. Maka kalian harus sholat secara tunai, secara tamam. Tamam itu sholat sempurna. Ya udah, sholat zuhur, nanti pas masuk asar baru sholat asar. Paham maksudnya? Tapi kalau kalian dalam keadaan uzur, ya, misal kalau kalian yang tadabbur alam tuh, Pak Ustadz bolak-balik nyampein, kita berangkat misalnya katakan dari sana biasanya pas mau pulang, ya udah kita gabungin zuhur asar. Jadi nyampe Jakarta, andai kata kita nggak dapet asar, gitu ya, misalnya kayak tempo hari pulang sampai 5:30, ya kan, sampai maghrib, ya kan, nah itu kita masih bisa dapet asarnya nggak dikodok. Nah kalau dalam perjalanan kayak gitu nanti solusinya jamak takhir, nanti di belakang. Nah selanjutnya baru nih syurutu jam'i takhirin, bermula segala syarat jamak takhir itu isnani, ada dua. Yang pertama niatut takhiri, yaitu niat mengakhirkan, ya tentunya mengakhirkan dalam waktu sholat. Wa qad baqiya, dan sesuatu tersebut masih tetap min waqtil ula, pada waktu yang pertama, ya ma yasauha, selama belum selesainya sholat tersebut. Wadawamul uzri, nah ini juga sama ya, dan langgengnya atau keberadaan yang tetap pada uzur ila tamam misaniyati, hingga sempurna sholat yang kedua. Nah yang membedakan dengan sholat tak jamak takhir, yaitu kalau sholat jamak takdim kalian niat itu di waktu kalian mau sholat. Sedangkan kalau kalian untuk sholat jamak takhir, maka niat itu dilakukan di waktu awal sholat tanpa melakukan sholat. Gampangnya begini, kalian pengen sholat jamak takdim dulu ya, zuhur asar, maka kalian berdiri niat usolli fardhu zuhri ma'al asri jam'a takdimin fardhu lillahi ta'ala. Habis itu baru niat usolli fardhu zuhri barakatin mustaqbil kiblati, adaan makmuman kalau jadi makmum lillahi ta'ala, dan seterusnya. Lalu selesai assalamualaikum, niat lagi bangkit berdiri untuk sholat asar usolli fardhu asri barakatin mustaqbil kiblati, dan seterusnya. Begitu pula kalau kalian sholat jamak takdim maghrib dengan isya, kalian berdiri dulu, udah taruh sejadah, siap-siap usolli fardhul maghribi ma'al isya'i jam'a takdimin fardhu lillahi ta'ala, baru niat usolli fardhul maghribi, selesai assalamualaikum, baru usolli fardhul isya'i. Itu untuk jamak takdim. Sedangkan untuk jamak takhir kalian gak boleh lakuin itu.
Jadi niat usolli fardonya itu kalian lakukan di waktu awal. Jadi nggak boleh kalau jamaah takhir kita gelar sejadah, terus kita baru niat usolli fardhu zuhri ma'al asri jam'at takhirin. Kalau jamaah takhir ya, fardhu nggak boleh. Jadi niat usolli fardhu zuhri ma'al asri itu dilakukan tetap di waktu zuhur. Jadi misalnya gini, kalian berangkat misalnya ke Solo, orang Jawa nih, Kori misalnya gitu kan, berangkat dari rumah jam 7 pagi, perkiraan sampai Solo itu jam 4 sore. Berangkat jam 7 pagi, perkiraan sampai Solo jam 4 sore. Nah, jam 12 istirahat. Disitulah kita niat, ya Allah saya akan menjamak sholat zuhur dan asar saya di waktu asar. Nah itu yang disebut dengan jamak akhir. Zuhur asar dilakukan di asar, di akhir. Nah maka niatnya langsung diucapin usolli fardhu zuhri ma'al asri jam di akhir fardhu lillahi ta'ala. Udah baru naik mobil lagi. Nanti sampai tujuan gelar sejadah, baru niat sholat zuhur, habis itu niat sholat asar. Jadi pas di tujuan itu langsung niat sholat zuhur sama niat sholat asar. Nggak usah lagi mengucap usolli fardhu zuhri ma'al asri. Kenapa? Karena itu dilakukan waktu kita di perjalanan sebelum kita sampai tujuan. Jadi nggak boleh usolli fardhu zuhri itu dilakukan kalian ucapkan di waktu asar. Ini bedanya. Kalau niat sholat jamak takdim zuhur asar, niatnya dibaca di waktu zuhur. Maghrib isya niatnya di waktu maghrib. Tapi kalau jamak takhir sama, niatnya tetap harus di awal waktu, walaupun sholat yang dikerjakan di akhir waktu. Jamak takdim zuhur asar dilakukan di waktu zuhur. Maghrib isya dilakukan di waktu maghrib, namanya takdim awal. Sedangkan jamak takhir zuhur asar dilakukan di waktu asar. Maghrib isya dilakukan di waktu isya. Nah itu namanya jamak takhir. Tapi niatnya untuk jamak takhir tetap dilakukan di awal sholat. Kalau kalian lupa sampai nggak niat jamak takhir, terus kalian masuk ke waktu asar, ada azan lagi di mobil atau di kereta, baru udah asar. Tadi saya nggak sempat niat, maka dalam hal ini kalian terhitung qadha. Jadi seandainya ketika kita melakukan sholat jamak takhir, maka niatnya tetap di awal. Ya, adapun kalau misalnya sholat di perjalanan, misalnya kita memilih untuk sholat di hurmatil waqti, boleh nggak? Boleh. Nanti sampai di tujuan kita tinggal qadha sholat. Ya, kalau memang kita nggak ada kesempatan untuk sholat jamak, ya. Misalnya nih, kalau kalian pergi ke Jawa Timur, kalau ke Jawa Tengah masih dapat. Tapi kalau ke Jawa Timur, misalnya kayak Pak gitu ke Surabaya, berangkat misalnya jam 10 pagi. Nyampe sana itu jam 12 malam. Maka kalaupun kita mau sholat zuhur asar, otomatis kita sholatnya li hurmatil waqti, sholat di dalam kendaraan. Nah untuk maghrib isya masih bisa dijamak karena sampai sana jam 12. Jam 12 malam kan masih ada waktu isya kan, subuhnya kan jam 4 misalnya, masih bisa sholat. Tapi kalau zuhur asar nggak bisa. Kenapa? Karena zuhur asar kita berada di kereta. Beda lagi kalau misalnya naik mobil ya. Kalau naik mobil bisa di jamak takdim. Tapi kalau naik kereta, masa kereta kita berhentiin? Bang berhenti dulu bang, baru sholat dulu bang. Gak bisa. Kalau mobil masih bisa, tapi kalau kereta sulit. Atau tadi tuh kalian misalnya naik ke Jawa Tengah misalnya gitu, naik kereta, yang keretanya jam setengah 12, nyampe Jawa Tengah, nyampe Solo, nyampe Jogja jam 7 malam. Itu juga sama, kalian nggak bakal bisa laksanain sholat zuhur asar. Kenapa? Ya karena zuhur asar pasti kelewat. Nggak bisa kalian di situ niat jamak takdim, maka nanti sholatnya li hurmatil waqti. Nah, jadi kalau kalian di perjalanan seperti itu, ya, sholat li hurmatil waqti itu kalian cukup duduk aja ya, nggak usah berdiri di jalanan bis gitu, jangan, orang kasihan ribet. Nah, ini jarang yang orang tahu, udah duduk biasa. Duduk biasa. Kemudian takbir duduk biasa, yang waktu itu kalau kita tahu ya. Nanti kalau ruku sama sujud tinggal dibedain.
Ruku nunduknya sedikit, sedangkan sujud nunduknya lebih ke bawah. Posisinya duduk biasa nih. Ya, Allahu Akbar. Nanti ruku, Allahu Akbar. Sedikit aja nunduknya. Sami Allahu liman hamidah. Sujud lebih rendah dari ruku. Kalau tadi ruku cuma segini, maka sujud lebih rendah. Allahu Akbar. Ke bawah. Terus duduk biasa, tangan di paha. Ya. Sujud lagi, duduk kayak sholat biasanya, cuman diganti dalam posisi duduk. Itu harus tahu, ntar kalian pasti mengalami soalnya. Ya, sholat dihormati waktu itu untuk menunjukkan penghormatan sholat yang masuk. Kemudian kalau kita sampai di tujuan, misalnya kita pergi ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, sampai di tujuan maka tinggal kita qodho, kita iadah, kita ulang lagi itu sholat yang kita lakukan waktu di kendaraan, entah itu di bis atau di kereta. Ya. Ini penting karena banyak orang yang ya udah susah dasarnya orang malas sholat, akhirnya di kendaraan pun dia gak sholat. Gak apa-apa, makanya sama kayak tadi, tinggal diadah aja. Ya karena kalau kita sholat pun misalnya laki-laki gitu ya, misalnya laki-laki bajunya najis, kan sama aja, nggak sah-sah juga. Jadi tetap aja sholat dihormati waktu itu nggak pengaruh syarat rukun. Jadi seandainya kalian nggak pakai wudhu pun nggak masalah, orang sholatnya dihormati waktu. Beda sama sholatnya orang sakit. Ya kalau sholatnya orang sakit maka diusahain dalam keadaan melaksanakan syarat rukun sholat. Misalnya tadi kayak kata Nabila, kalau perempuan pakai kerudung, pakai jilbab ya. Ya iya, tetap kalau orang sakit kayak gitu, cuman sholatnya aja duduk. Nah sementara orang yang sholat dihormati waktu itu hanya untuk menghormati waktu sholat yang masuk. Jadi sekalipun kalian sholatnya pakai wudhu pun nggak sah orang sholatnya duduk. Kan di antara kewajiban sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Sementara kalian wudhu nih, misalnya katakan sholat dihormati waktu wudhu. Terus kemudian sholatnya duduk, sama aja. Sholatnya nggak sah juga. Ya, ini yang dulu Pak Ustadz terangin, makanya ngomong masih kecil biar paham. Karena di sekolah itu sering banget, mohon maaf ya, guru agamanya salah neranginnya. Misal ya, contoh bolak-balik Pak Ustadz sampein, misalnya dulu pas kita bahas tayamum. Tayamum lah pakai porsi. Ntar kalian kalau pergi haji, umroh, pernah nggak diterangin kayak gitu? Nah, terus pakai kursi bangku, nggak bisa. Kenapa ya? Karena yang menjadi syarat untuk tayamum itu tanah yang berdebu. Bukan cuma debu doang, tanah yang berdebu. Emang bangku itu memungkinkan berdebu ya. Walaupun kemungkinannya juga kecil, karena kalau pesawat pasti dibersihin, dielak ya kan. Masa pesawat didiemin, ngepul dong ya kan. Pesawat pasti dibersihin, bis pun sebelum penumpang naik pasti dibersihin, ditutup pakai, kalau kalian pernah naik bis tuh yang jurusan jauh-jauh itu pasti ada covernya kan. Nah masa ada debu di situ, itu aja udah mustahil. Tapi ya nggak tahu ajaran dia dari mana. Biasanya yang kayak gitu bukan orang pesantren. Kalau orang pesantren pasti dikasih tahu nggak bisa. Makanya yang dilaksanakan ketika orang sholat di kendaraan ya sholat itu sholat biasa. Kayak tadi sholat dihormati waktu. Jadi nggak usah pakai wudhu, nggak usah pakai tayamum, nanti sampai tujuan dikodok, diiadah, diulang sholatnya, gitu. Jadi kalau alasannya misalnya debu doang, ya ntar muka teman kita berdebu boleh dong pakai tayamum, kan? Ya kan kalau alasannya cuma debu, makanya dalam tayamum itu syaratnya tanah yang berdebu, bukan debu doang, bukan bangku yang berdebu, bukan jendela yang berdebu, bukan. Kalau yang cuma syaratnya berdebu doang ya tadi berarti misalnya Posat jalan Mariski nih, Ki, minjem mukanya dulu Ki, buat tayamum, kan mukanya berdebu gitu ya. Tapi bisa kan? Gitu. Nah sekarang syurutul qasri, syaratnya qasar. Kalau tadi kalau jamak itu sholatnya tetap ya, zuhur sholatnya 4 rakaat, asar sholatnya 4 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, isya tetap 4 rakaat. Nah sekarang sholat qasar ini sholat diringkes 4 rakaat jadi dilakukan cuma 2. Nah namanya qasar. Nah syaratnya itu sabaatun ada 7.
Yang pertama ayakuna, adanya bahwa safaruhu, perjalanannya, marhalataini, 2 marhalah, ya kurang lebih 82 km. Wa ayakuna, dan yang kedua adanya mubahan, ya perjalanannya itu hukumnya mubah, perjalanan yang boleh. Jadi bukan perjalanan untuk maksiat, untuk melakukan satu dosa. Jadi seandainya ada orang niat, saya mau ke Surabaya, ngapain? Berdagang. Nah berarti kan boleh. Nah orang yang kayak gitu boleh sholat qashar. Sholat zuhurnya cuma 2 rakaat, sholat asarnya cuma 2 rakaat, sholat isanya 2 rakaat. Itu namanya qashar. Tapi kalau dia niat ke Surabaya, ngapain kamu ke Surabaya? Saya mau bunuh orang. Berarti niatnya niat melakukan dosa. Maka yang kayak begitu nggak boleh. Ya, jadi melakukan maksiat, melakukan dosa, nggak memperbolehkan seseorang melakukan sholat qashar. Wal ilmu, dan kemudian yang ketiga mengetahui bijawazil qasri, dengan apa-apa yang diperbolehkan dalam mengqashar sholat tadi. Lalu kemudian wa niyatul qasri, yang keempat niat qashar sholat indal ihrami, ketika takbiratul ihram. Ya karena mengqashar sholat itu tadi yang 4 jadi 2, maka kalian niatnya bukan arba'ah tapi rakaataini. Jadi harusnya kalian niat usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, maka diganti usolli fardhu zuhri rakaataini qasron fardhu lillahi ta'ala. Jadi 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Ingat ya, tadi bosan dibilangin, ini juga sering gagal paham. Karena di sekolahan bab jamak qashar itu digabung. Gak tahu kalau sekalian nih, kalau dulu zaman Pak Ustadz itu di pelajaran agama itu digabungin bab jamak qashar. Itu padahal beda. Kalau di fikih itu jamak itu sendiri, qashar itu sendiri. Jamak itu ya tetap 4 rakaat, cuman dilakukan dalam satu waktu. Sedangkan qashar itu meringkas. Ya, yang tadinya sholatnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, dan dilakukan pada tiap-tiap waktunya sama. Jadi beda sama jamak. Kalau jamak itu zuhur asar dilakukan di waktu zuhur, atau zuhur asar dilakukan di waktu asar, ya, atau maghrib isya dilakukan di waktu maghrib, atau maghrib isya dilakukan di waktu isya. Nah itu namanya jamak, digabungkan. Sedangkan qashar itu diringkas. Sholat qashar zuhur ya tetap dilakukan di waktu sholat zuhur, cuman bedanya yang tadinya 4 rakaat di qashar diringkas jadi 2 rakaat. Sholat asar dilakukan tetap di waktu asar, cuman karena namanya qashar maka yang 4 rakaat dilakukan cuma 2 rakaat. Sholat isya juga begitu, sama, tetap dilakukan di waktu isya, nggak pindah di waktu maghrib seperti sholat jamak gitu. Maka dilakukannya tetap di waktu isya, cuman yang tadinya 4 rakaat diganti 2 rakaat. Wa antakuna, dan adanya apa as-sholatu sholat, ya yang dilakukan rubaiyatan, yang bangsa 4 rakaat. Ya, jadi kalau sholat maghrib, sholat subuh nggak bisa diqashar. Jadi sholat yang 4 berarti sholat zuhur, asar, isya. Maka sholat maghrib, sholat subuh kagak bisa diqashar karena dia bukan sholat yang 4 rakaat. Apalagi kalau sholat subuh diringkas habis tuh. Ya kan kortingannya 2. Wadawa musafari, dan yang keenam sama kayak tadi, berkekalannya bepergian tadi, ya. Jadi sama kayak jamak takdim, jamak takhir, maksudnya perjalanan jadi itu masih dia lakukan ila tamamiha, hingga sempurnanya sembahyang tersebut. Wa alla yaqtadiya, dan yang ketujuh bahwa jangan mengikuti orang, ya yang sholat tadi bimutimin, dengan orang yang sholat tam. Sholat tam tadi sholat sempurna, ya fi juz'in, pada 1 juz atau 1 bagian min sholatihi, dari sholatnya. Jadi nggak boleh orang yang dia sholatnya qashar bermakmum pada orang yang sholatnya tam. Tam itu sempurna. Sholat zuhur 4 rakaat, nah itu tam. Kalau sholat zuhurnya 2 rakaat namanya qashar. Nah nggak boleh orang yang dia qashar bermakmum pada orang yang sholatnya tam, sempurna, sekalipun cuma 1 bagian. Misalnya rakaat terakhir doang, wah tuh ada orang tuh sholat, udah kita ikutin.
Walaupun seperti itu, walaupun kalau hal ini nanti kalau kalian belajar ngaji di kitab yang lebih besar, lebih tebal, yang ngaji malam minggu misalnya gitu ya, ngaji Fathul Qorib dan sebagainya, itu hukumnya bukan haram tapi khilaful aula. Khilaful aula itu tidak melakukannya lebih baik. Ya, maksudnya kalau bisa jangan melakukan itu. Mungkin sekarang nggak pati kepake, tapi ntar kalian SMP, SMA, insya Allah apalagi ntar udah kerja itu bakal kepake. Tapi kalau kalian nggak ngaji, ya kalian nggak bakal keasah. Kalau kalian masih ngaji, insya Allah Pak Ustadz ingetin terus caranya. Sekarang belum paham, nanti satu saat insya Allah paham. Tapi kalau nggak ngaji, yang udah SMP itu berhenti ngaji. Kan udah sering saya Pak Ustadz sampaikan. Yang udah SMA berhenti ngaji, SMP, SMA berhenti ngaji. Kagak ngaji, dia nggak ngerti sholat jamaah, nggak ngerti sholat qashar. Dilalahnya kebetulan nasibnya bagus, jadi supir bis. Nah namanya supir bis kan jalan ke sana kemari, siapa yang tahu nasib kita? Ya kan, misalnya Rizky gitu, Rizky, kan? Kamu saya angkat menjadi sopir pribadi saya, sopir bos ya kan? Angkot ini. Sopir bos mana ada bos naik angkot? Bos mah naiknya mobilnya Fortuner, ya kan? Nah, apa lagi tuh? Pajero, Alphard. Hah? Supra. Nah, ini Rizky kan jadi supir ya kan, sopir pribadi. Terus kata bosnya, kamu minta gaji berapa? Ah, saya mah gaji 5 juta cukup Pak, UMR aja. Kata bosnya enggak, karena ini pergi jauh, kamu saya gaji 50 juta. Tapi syaratnya kamu harus siap ya, ikut saya kemana aja, ke Surabaya, ke Kalimantan. Wah, gaji 50 juta masih siap Pak. Iya. Nah, kalau Rizky-nya ngaji, dia pasti ingat, oh iya, gue dulu diajarin Pak Ustadz nih sholat jamaah. Ntar gue berangkat misalnya ke Kerawang nih, ke Tangerang, gue nyampe tuh. Gue nyampe nih Jawa nih, ntar gue bisa sholat jamaah takdim, jamaah takhir, sholat qashar gitu. Ilmu itu baru kalian kepake ntar kalau udah kerja. Atau kalian yang misalnya SMP nih, Kadea, ya, Kakak Iva misalnya, Rizky, Mas Dani. Ntar kan lulus-lulusan pergi jalan-jalan. Biasanya kelas 9 kan, ya nggak tahu ada yang pergi dan enggak ya. Kan suka ada jalan-jalan tuh perpisahan. Biasanya ke Jogja, misalnya gitu, ke Bali. Hah? Tadi tuh pergi ke mana lah gitu. Di situ kelihatan kok anak yang ngaji emang nggak ngaji kelihatan. Yang nggak ngaji ya bodo amat udah. Kadang jangan-jangan anak muridnya sok gurunya juga ada sholat. Iya. Iya. Tahu lah, maksud kan tahu. Beda sama guru ngaji, kalau guru ngaji beneran ngajarin. Ada juga guru ngaji kagak sholat. Ya itu guru agama kan guru ngaji. Ya belum tentu sholat juga. Guru agama ketemu di neraka. Iya. Nah makanya tadi harus dicontohin karena sholat itu ibadah contoh. Ya, makanya kalau yang kata ada guru alam tadi Pak bilang, Pak usah contohin yuk sholat jamaah takdim. Ya takutnya kita nyampe Jakarta nggak keburu sholat asar. Niatnya kan Pak bimbing juga, usoli, fardo, zuri, ma'al asri, ya kan? Harusnya sebetulnya tidak perlu dibimbing karena udah berapa kali diajarin, dicatat juga udah pernah. Ntar kalian lihat buku-buku kalian, itu pernah dulu nyatet jamaah takdim terus qashar. Iya, karena ilmu kalian adanya di buku, bukan di otak. Ilmu kalau ada di buku tuh gitu, bukunya hilang, ilmunya hilang juga. Tapi kalau ilmunya ada di otak, maka selama otaknya masih ada copot, itu masih ingat. Makanya Imam Syafi'i itu, madhab kita, Imam Syafi'i itu belajar dari umur 8 tahun, bayangin. Ya, Imam Syafi'i itu nggak sembarangan, 6 tahun udah hafal Quran. 6 tahun hafal Quran, 8 tahun hafal kitab Muwatta. Dulu belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum ada. Dulu kitab hadis satu-satunya itu kitab Al-Muwatta yang ngarang Imam Malik, mazhab Maliki, ya. Kitabnya tebal segini. Ya belum ada kitab hadis Bukhari Muslim yang kayak posat tuh itu belum ada. Baru ada kitab Al-Muwatta. Jadi dia ngaji sama Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, itu sudah hafal kitab Muwatta. Umur 8 tahun, 10 tahun udah jadi imam.
tahun udah jadi imam, 12 tahun udah jadi hakim. Imam Syafi'i 12 tahun jadi hakim, dipercaya jadi minta fatwa. Kalau zaman dulu disebutnya mufti, saking pinternya. Itu Imam Syafi'i ketika udah selesai belajar, nah Imam Syafi'i pindah ke Baghdad, ke Irak, karena diminta sama Imam Malik gurunya, udah ilmu saya udah cukup kamu pelajarin, kamu pindah sana, belajar ke Baghdad, belajar ke Irak. Belajarlah Imam Syafi'i sama salah satu guru beliau namanya Imam Sufyan As-Sauri. Nah ini selesai udah belajar nih, sekitar umur 20-an, itu kitab-kitabnya Imam Syafi'i dibakar, kitab yang dia pelajari sama dia sendiri. Padahal dulu itu kitab ya nggak kayak sekarang kalian sekarang kitab ngaji nih deposit kasih nih kitab Safinah. Dulu mah enggak, masih kertas kosong, dan kertas itu harganya mahal, kan sering Ustaz ceritain. Dulu teknologinya nggak kayak sekarang, yang punya kertas itu cuma Spanyol, Cina, negara Arab belum punya kertas, makanya harus ngimpor, makanya harganya mahal kertas itu. Dan kertasnya kayak kertas sekarang, kertasnya masih bentuk tebel-tebel. Kalau kalian pernah nonton film kerajaan tuh, itu kertasnya aja pakai daun. Iya, pengumuman sampai sekarang dipakai buat Pancasila tuh, ya kan, teks proklamasi. Itu ya emang dulu kita bikin kertas tuh dari daun. Tuh, Imam Syafi'i itu sakit, padahal susah itu punya kertas, punya kitab kayak gitu, dibakar semua. Ditanya sama muridnya, wahai guru, kenapa engkau bakar? Apa kata Imam Syafi'i? Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu adanya di dalam dada, bukan di dalam kertas. Saking pinternya tuh. Bisa nggak kalian kayak gitu? Kalau kalian terbalik, al ilmu fis sutur, ilmu saya di kertas, di buku, la fis sudur, kagak ada yang masuk di dalam dada. Ya, makanya bukunya hilang, ya ilmunya juga hilang. Bukunya nggak ketemu, ya ilmunya juga kagak ketemu. Nah, itu kenapa Ustaz bilang berapa kali sampein latihan ngapalin begitu.